Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Afira dengan NIM 2058179. Kali ini saya akan mempresentasikan bisnis saya tentang gudang masker. Kita mulai. Di sini saya jelaskan sedikit tentang rangkuman eksekutifnya. Gudang masker merupakan tempat di mana penjualan masker organik yang memiliki banyak varian dan sehingga pembeli bisa memilih dan membeli masker sesuai dengan kebutuhan kulit serta permasalahan pada kulitnya. Dan di dalam gudang masker juga terdapat beberapa jenis masker seperti peel off dan sheet mask yang sesuai dengan kesukaan pembeli. Serta di gudang masker ini juga tersedia harga yang sangat ekonomis, apalagi untuk para pelajar. Toko gudang masker ini berlokasi di Kota Padang dan juga bisa dibeli lewat aplikasi Shopee atau Lazada. Untuk jam bukanya, kami buka pada hari Senin sampai hari Jumat. Dan di sini saya jelaskan keunggulan produk gudang masker. Yang pertama, visinya saya mengangkat tentang menjadikan gudang masker sebagai ikon produk kecantikan yang ada di Kota Padang dengan dua misi. Yang pertama, mempopulerkan masker sebagai produk kecantikan untuk mengatasi permasalahan konsumen, dan yang kedua, memberikan kepuasan terhadap konsumen. Dan untuk keunggulan produknya, di sini kami memiliki keunggulan yang sangat banyak. Yang pertama, terbuat dari bahan alami. Yang kedua, teruji klinis dan sudah terdaftar di Badan BPOM. Dan yang ketiga, produk kami tidak mengandung bahan merkuri serta bahan pemutih. Dan yang paling penting, harga dari produk kami sangat terjangkau. Dan di sini kita masuk ke analisis industrinya. Untuk kebutuhan pada era teknologi dan sosial media, sekarang banyak yang memposting hal-hal tentang kecantikan serta tutorial. Dan permintaannya untuk mempercantik wajah. Masker juga bisa menarik konsumen karena harganya yang terjangkau dan memiliki kualitas mutu yang tinggi serta manfaatnya yang sangat banyak buat kulit kita. Dan untuk produknya, kaum muda biasanya cenderung memikirkan tampilan luarnya seperti masalah jerawat, kulit belang, dan lainnya. Dan untuk analisis persaingannya, perusahaan pesaing gudang masker seperti masker organik dan lainnya juga dijual secara offline atau online. Dan untuk bahan dan alat pembuatannya, produk gudang masker di sini ada 3. Yang pertama, beras hitam, tepung sagu, dan biji kelabet. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, kandungan dari beras hitam. Beras hitam bisa menjadi sumber antosianin atau zat warna alami yang bisa berfungsi sebagai antioksidan untuk mengurangi garis halus di wajah. Dan beras hitam juga mengandung protein peptida yang membuat kulit tampak lebih cerah. Dan ini pasti sangat menarik minat para remaja. Dan kandungan yang kedua yaitu kandungan dari tepung sagu. Tepung sagu mengandung amilosa 27% dan amilpektin 73%. Dan kandungan kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Tepung sagu setara dengan tepung tanaman penghasil karbohidrat lainnya. 100 gram sagu kering setara dengan 355 kalori. Tepung sagu biasanya digunakan sebagai bahan pengental karena tepung ini bersifat lengket. Tepung sagu merupakan bahan pembersih alami yang dapat mengangkat kotoran dan mengencangkan kulit wajah. Bahan ini juga bersifat astringensia yang sering disebut dengan mengecilkan pori-pori, menjadikan kulit lebih halus dan tekstur yang merata. Tepung sagu bisa digunakan untuk mencampuri bahan-bahan yang bisa menutrisi dan membersihkan kulit. Dan yang terakhir, kandungan dari biji kelabet ini merupakan sumber yang kaya dengan polisakarida dan galaktomanan yang sangat bagus untuk mengencangkan kulit serta memperkecil pori-pori. Selanjutnya, di sini ada rencana produk atau operasionalnya. Yang pertama, kita pemilihan lokasi yang kita pilih yaitu lokasi yang dipilih ialah tempat rumah atau pemilik atau pengusaha
sendiri dikarenakan lokasi rumah terletak di tepi jalan utama dan masyarakat bisa dengan mudah menemukan tempat usaha. Dan rencana layout fasilitas fisiknya, layout dari gudang masker adalah berupa toko kecil yang kondusif untuk melakukan produksi dan penjualan produk ini. Dan yang terakhir, rencana ruang produksinya. Ruang produksi dilakukan di dalam toko dengan beberapa peralatan dan beberapa mesin yang canggih, ruang pengemasan yang bersih, dan ruang pemesanan tersendiri. Ruang pengemasan terletak di bagian tengah dan ruang pemesanan atau kasir terletak di bagian depan toko. Selanjutnya di sini kita jelaskan bahan baku, unit, serta sumber bahan baku dari masker kita. Yang pertama, beras hitam jumlahnya 100 dengan sumber bahan bakunya itu penjual di pasar Nanggalo. Dan yang kedua ada topping coklat dengan jumlah 3 kardus atau 36 kg dengan sumber bahan bakunya di Swalayan Padang. Dan yang ketiga topping green tea dengan jumlah 1/4 kardus atau 3 kg diambil di Swalayan Padang. Dan yang keempat topping tiramisu dengan jumlah 4 kg dan sumber bahan bakunya kita ambil di penjual di pasar Nanggalo. Dan yang kelima coklat bubuk dengan jumlah 5 kg kita ambil di pasar Nanggalo juga. Dan yang terakhir minyak goreng sekitar 25 liter kita ambil di pasar Nanggalo. Dan rencana pemasarannya yang pertama itu segmentasi pasar usaha yang dilakukan berdasarkan jenis kulit dan permasalahan yang dialami oleh konsumen. Dan sistem pemasarannya, produk-produk yang kami jual di pasaran di kalangan remaja dan orang dewasa di Kota Padang dengan membuka toko di depan rumah pemilik usaha sebagian tempat atau lokasi penjualan. Dan resiko usahanya di sini ada 4. Yang pertama itu ada kekuatan dengan 3 poin. Yang pertama harga terjangkau dan berkualitas, yang kedua praktis untuk digunakan, dan yang terakhir sesuai selera anak muda serta masalah kulit yang dialami. Dan resiko usaha yang kedua yaitu kelemahannya, apabila terjadi ketidaksesuaian masalah kulit maka akan terjadi radiasi seperti gatal-gatal bahkan sampai kemerahan. Dan yang kedua, produk yang dipesan secara online maka prosesnya sedikit lama. Dan resiko usaha yang ketiga juga mengandung 3 poin. Yang pertama, banyak orang yang menyukai masker karena praktis, dan yang ketiga bahan baku yang mudah didapatkan, dan yang terakhir kebiasaan kaum muda yang cenderung menilai penampilan. Dan resiko usaha yang terakhir yaitu ada ancaman banyaknya pesaing dan yang nantinya ingin meniru produk kami dikarenakan banyaknya peminat dan proses produksi yang tidak terlalu rumit. Dan di sini ada analisis keuangannya, sumber pendanaannya, modal merupakan dana awal untuk usaha. Dalam hal ini gudang masker membutuhkan modal awal sekitar memulai usaha, di mana modal ini dikeluarkan oleh pemilik usaha sendiri. Dan di sini saya rincikan rencana kebutuhan modal investasinya yang terdiri dari alat, unit, harga per unit, serta total harga. Yang pertama, mesin pengaduk dengan jumlah 2 dan harga per unitnya itu sekitar 2 juta dan totalnya jadi 4 juta kalau untuk 2 mesin pengaduk. Dan wajannya di sini kita gunakan 5 dengan harga per unitnya itu sekitar 60.000, 45.000, 40.000, 20.000, dan yang terakhir 20.000. Jadi totalnya itu 155.000. Dan untuk wadahnya kita gunakan 10 unit dengan harga per unitnya itu 10.000. Jadi untuk 10 unit total harganya itu 100.000. Dan gelas ukurnya kita gunakan 10 unit dengan harga per unitnya itu 20.000 dan total harganya untuk 10 unit itu 200.000. Dan spatulanya kita gunakan 6 unit dan 6 unit dan harga satuannya 7.000. Dan untuk 6 unit total harganya itu 42.000. Dan kulkas kita gunakan 2, harga satuannya itu 1.700.000 dengan total untuk 2 kulkas yaitu 3.400.000. Jadi total pengeluaran untuk gudang masker ini
kita dapatkan 7.927.000. Dan biaya operasionalnya di sini ada perlengkapan dan biayanya. Akan saya rincikan. Untuk biaya listrik ada 500.000, biaya transportasinya 200.000, untuk biaya airnya 100.000. Jadi biaya operasional yang kita dapatkan totalnya itu 800.000. Untuk biaya gaji, jumlah pegawainya kita dapatkan 4 orang dengan beban gaji per orangnya 2 juta. Jadi untuk 4 orang total gaji yang kita keluarkan sekitar 8 juta per bulan. Dan yang terakhir, penutupnya, kesimpulan dari hasil bisnis saya yaitu usaha gudang masker ini merupakan bisnis kecantikan yang cukup menguntungkan dan diperlukan usaha untuk kegigihan yang besar untuk memulai usaha ini. Bisnis plan ini bertujuan untuk memberikan gambaran serta detail tentang bisnis usaha yang akan dijalankan. Meskipun di dalam penyusunan terdapat beberapa kendala dan kesalahan, diharapkan bisnis plan ini bisa memberi manfaat kepada orang lain, dan kritik dan saran mendukung sangat kami harapkan agar bisa melakukan perbaikan dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya, dan serta dapat bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.